Pelatih Dewa United John Olde Rickering mengatakan timnya bermain lebih bagus dibandingkan Persib Bandung meski hanya meraih hasil imbang 1-1 dalam pertandingan Selasa kemarin. Di babak pertama kedua tim bermain imbang tanpa gol. Persib unggul lebih dulu melalui William Marcilio pada menit ke-65. Bola sepaknya mendatar ke arah gawang tidak bisa ditepis penjaga gawang Stephen Sonny Ricardo Marciano. Dewa United tidak bisa mencetak gol hingga tercipta gol tendangan penalti dari Egy Maulana Fikri pada menit ke-90. Dalam laga tersebut, Dewa United bermain dengan 10 orang setelah Casio Fernando mendapatkan kartu merah pada menit ke-19 karena melanggar pemain sayap Persib Bandung Zulkifli Lukmansyah. Namun kata John Olde, Edo Febriansyah dan kawan-kawan bermain api dan tetap bisa menguasai jalannya pertandingan sepanjang babak pertama. Namun katanya, pada babak kedua permainan anak asuhannya cukup membosankan karena lebih banyak bertahan dan hanya sedikit menyerang. Menurut John Olde, karena bermain dengan 10 orang, alhasil formasi yang dia terapkan berubah menjadi 5-3-1 dengan lebih banyak menumpuk pemain di lini belakang. Ia sangat bangga timnya tidak patah arang dan mampu meladeni permainan cepat Persib Bandung meski timnya bermain dengan 10 pemain. Saya pikir kami menggunakan itu setelah 10 menit pertama dengan cara yang luar biasa dibandingkan musim lalu. Musim ini lebih dinamis, khususnya di babak pertama. Apalagi setelah kartu merah, kita malah mendominasi permainan. Untuk saya sebagai pelatih, saya sangat bangga. Kami bermain dengan 10 orang. Ketika kita bermain dengan 10 orang, kita harus ambil keputusan untuk membuat konsolidasi, kata John Olde. Febri Haryadi tampil sebagai starter di posisi bek kanan saat Persib Bandung menghadapi Dewa United pada Selasa kemarin. Keputusan ini menjadi eksperimen lanjutan dari pelatih Persib Bandung Bojan Hoda. Setelah ia mencoba memainkan Febri di posisi tersebut saat laga kontra Por FC di partai pembuka. Pelatih asal Kroasia itu pun menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Menurutnya kondisi tim membuat ia harus mencari alternatif. Meski dimainkan di posisi berbeda, Hoda menilai Febri mampu menjalankan peran barunya dengan baik. Bukan tidak mungkin jika penampilan Febri di posisi barunya ini membuka peran berbeda untuknya di masa mendatang, terutama saat tim mengalami krisis pemain. Kakang tidak berada di sini. Robi juga tidak ada di sini. Mereka sedang berada di tim nasional. Hen juga sakit. Jadi kami tidak punya siapa-siapa lagi. Dia menyerang cukup bagus dan juga bertahan cukup bagus. Dia pemain berpengalaman. Dan sekarang kami tahu dia bisa menjadi solusi tambahan, kata Bojan Hoda. Gelandang senior Persib Bandung Deddy Kusnandar menjalani laga comeback saat timnya bermain imbang kontra Dewa United pada Selasa malam kemarin. Kehadiran Dado menandai comebacknya setelah 6 bulan absen akibat cedera patah tulang fibula. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda memberikan kepercayaan kepada Deddy untuk bertanding. Dado masuk pada menit ke-68 menggantikan peran dari Lucho. Dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan melawan Dewa United, suara Dado bergetar saat mengungkapkan perasaannya bisa kembali ke lapangan hijau. Hampir patah semangat, Dado mengungkapkan bahwa cedera yang dialaminya hampir mematahkan semangat dan juga karirnya sebagai pesepak bola. Evaluasi setelah Piala Presiden 2025, Dado tidak mempermasalahkan hasil minor yang diterima oleh timnya dalam turnamen Piala Presiden ini. Dia menilai turnamen Piala Presiden 2025 sebagai ajang evaluasi sebelum kompetisi resmi. Pre-season ini kami banyak belajar. Tetapi yang lebih saya soroti, saya cukup tidak percaya bisa kembali lagi ke lapangan. Terima kasih coach dan juga staff. Mungkin saya cedera kemarin itu hampir mematahkan karir saya. Tetapi tadi saya bisa balik lagi ke lapangan dan kumpul bersama pemain. Terlepas dari hasil tadi, kami banyak belajar. Dan mudah-mudahan ke depannya, kami belajar dari kesalahan tadi, kata Deddy Kusnandar. Malut United menciptakan kejutan besar di bursa transfer Liga 1 musim 2025 dengan berhasil merekrut 6 pemain asing sekaligus. Yang mencuri perhatian, 4 diantaranya merupakan ex-pemain dari Persib Bandung yang sudah teruji kualitasnya di kompetisi tertinggi Indonesia. Malut United seakan-akan sedang membangun skuad Persib Bandung versi 2 dengan mendatangkan pemain-pemain berpengalaman dari Maung Bandung. 4 pemain Persib Bandung yang dipastikan bergabung adalah David da Silva, Terence Delpino, Thiago Alves, dan juga Gustavo Franca. Keempat nama ini bukanlah sembarang pemain, melainkan pilar penting yang telah membuktikan ketajamannya di Liga 1 musim lalu. Bahkan keempat pemain tersebut dikabarkan telah tiba di Ternate untuk segera diresmikan oleh pihak klub Malut United. Video kedatangan mereka beredar luas di sosial media Instagram. David da Silva, striker Brasil berusia 35 tahun,
menjadi target utama Malut United. Pemain yang dikenal dengan kemampuan finishing yang mematikan ini berhasil menyumbangkan 7 gol dan juga 2 assist dalam 20 pertandingan bersama Persib Bandung musim ini. Pengalaman dan naluri mencetak gol David da Silva dipercaya akan menjadi senjata ampuh tim asal Maluku Utara tersebut. Tak kalah menarik, Taron Del Pino juga ikut merapat. Gelandang serang asal Spanyol berusia 34 tahun ini merupakan salah satu pemain paling produktif di Liga 1 dengan catatan impresif 17 gol dan 8 assist dari 30 pertandingan. Kemampuan kreativitas dan juga visi permainannya yang luar biasa membuat Taron menjadi incaran utama. Thiago Alves, sayap kiri Brazil 36 tahun, hadir dengan kontribusi yang tidak kalah gemilang. Meski tidak banyak mencetak gol, namun kemampuannya menciptakan peluang terbukti dari 13 assist yang disumbangkan dalam 30 pertandingan musim lalu. Pengalaman dan juga kematangan bermain Thiago Alves akan sangat berharga bagi skuad Malut United. Melengkapi kuartet eks Persib Bandung, Gustavo Franca dipercaya mengawal lini belakang. Bek tengah Brazil berusia 28 tahun ini tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga mampu berkontribusi dalam serangan dengan koleksi 5 gol dan juga 2 assist dari 34 pertandingan musim lalu. Meski kini hanya punya 8 pemain asing, Persib Bandung berpotensi untuk menambah 1 pemain asing lagi. Maung Bandung sendiri sudah punya sejumlah nama mentereng yang kini menjadi penggawanya. Sebut saja nama seperti William Marcilio, Ramon Teng, Julio Cesar, Berguinho, dan juga lainnya. Rupanya, setiap tim di Super League musim 2025 diperbolehkan mendatangkan 11 pemain asing. Meskipun diperbolehkan, beredar info Persib Bandung tidak akan memaksimalkan jumlah pemain asing mereka. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hoda menyebut pihaknya kemungkinan bakal mendatangkan 1 pemain asing lagi. Namun hal tersebut pun belum bisa dipastikan. Jika ingin mendatangkan 1 pemain asing lagi, maka ada 1 opsi yang bisa menjadi opsi utama di guide Persib Bandung, yakni pemain berposisikan winger. Sebagai informasi, tidak ada satupun pemain asing anyar Persib Bandung di musim ini yang berposisikan sebagai winger. Pemain-pemain asing Persib Bandung diantaranya berposisi kiper, bek tengah, gelandang serang, dan juga striker. Tentu tambahan kuota yang diberikan oleh PT LIB dapat dimanfaatkan Persib Bandung untuk memboyong winger asing. Pada 3 musim terakhir, Persib Bandung memiliki winger asing yang kiprahnya cukup sukses. Ia adalah Thiago Alves. Ia dikenal sebagai penyerang gesit dan juga ngeyel serta kerap merepotkan lini belakang. Thiago Alves mengemas 35 gol dan 33 assist dalam 107 laga atau 8.620 menit bermain bagi Persib Bandung di semua kompetisi. Berkat campur tangannya, Persib Bandung berhasil menjuari Liga 1 pada musim 2023 dan musim 2024. Penjaga gawang asal Wales, Adam Prisbeck, menjalani debutnya bersama Persib Bandung pada pertandingan kedua grup B Piala Presiden 2025 kontra Dewa United pada Selasa kemarin. Meskipun Pangeran Biru ditahan imbang 1-1 oleh Dewa United, Adam Prisbeck tampil baik di bawah mister gawang. Tercatat 2 penyelamatan krusial dilakukan kiper berdarah Polandia ini. Sontak aksinya membuat banyak penonton merasa kagum dengan kemampuannya. Mendapatkan banyak apresiasi, Prisbeck tetap merasa kecewa dengan hasil pertandingan dan ketidakmampuannya menjaga gawangnya dari kebobolan. Ia pun akan terus berbenah untuk membawa Persib Bandung lebih baik di kompetisi nanti. Saya tidak merasa gugup. Saya justru sangat antusias menyambut debut bersama Persib. Saya rasakan atmosfer yang luar biasa di stadion ini. Saya harus lebih fokus lagi untuk menatap kompetisi yang sesungguhnya. Terima kasih semuanya. Tetapi hasilnya kurang baik, karena harus kebobolan di menit akhir pertandingan. Saya tidak tahu itu seharusnya dihukum penalti atau tidak. Padahal, kami sangat mendominasi di pertandingan tersebut. Sedikit kecewa memang, kata Adam Prisbeck.